Hadirin hadirat jamaah yang hormati, dalam kesempatan ini insyaallah yang mengajak kita semua untuk melanjutkan penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki daerah atau wilayah larangan untuk didatangi oleh orang lain. Ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah sesungguhnya wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh didatangi dan dimasuki oleh orang, maharimu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan sambungan hadis, bunyi hadis yang sebelumnya, innal halala bayyinun, sesungguhnya halal itu nyata. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya haram itu nyata. Wa bainahuma mushtabihatun, dan di antara keduanya yaitu halal dan haram ada yang namanya mushtabihat, yaitu sesuatu yang masih samar-samar, yang tidak jelas antara halal dan haramnya, yang belum Ghazali kenal dengan nama syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang takut terhadap syubhat niki, saya takut mendekati syubhat alias menjaga dirinya dari yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia sudah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang mengerjakan syubhat itu, mendekati syubhat itu, maka dia secara pasti sudah terjerumus atau masuk ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yar'a haula bima yushiku an yarta'a fihi. Niki diibaratkan ibarat seorang pengembala, diibaratkan oleh Nabi layaknya seperti gembala dengan sangar yar'a haulal hima, gembalaannya atau ternaknya haulal hima, di sekeliling wilayah yang terlarang, wilayah yang biasanya dimiliki oleh seorang raja, dan wilayah itu tidak boleh dimasuki oleh orang lain kecuali oleh raja dan orang-orang tertentu yang diizinkan oleh raja. Niki arah pengembala yang mengembala sangar di sekitar wilayah daerah yang terlarang itu, pelihara yang dimiliki oleh raja itu. Ia tahu dengar, ia tahu mengembala. Bahasa Nabi yushiku an yarta'a fihi, maka kemungkinan besar nantinya dia
akan mengembala di dalam wilayah larangan itu. Artinya ngone-ngone untuk gembalaan itu, ternak itu, tamu untuk daerah sate larang isi raja itu. Ayat dan ibaratkan isi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan saat dekati atau dengan saat gawe syubhat ini. Ala wa inna likulli malikin hima, dan ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki hima, memiliki wilayah-wilayah yang dilarang oleh raja itu, dan kanggo mendekati isi dengan lain. Ala wa inna himallahi maharimu, dan ketahuilah sesungguhnya larangan atau wilayah Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh didekati oleh orang, maharimu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya di dalam awak itu, di dalam jasad itu mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila segumpal daging itu baik, bagus, saluhal jasadu kullu, maka selaku awak itu jadi baik. Seluruh anggota badan ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan sebaliknya apabila segumpal daging ini kerusak, apabila segumpal daging kesidil, dan baik, buruk atau jelek, fasadal jasadu kullu, maka itu selaku awak itu jadi sidil. Selaku awak, seluruh anggota badan ikut rusak karena rusaknya segumpal daging itu. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksudkan dengan segumpal daging itu adalah al-qalbu, yaitu hati. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang belum sami sampun mengkaji beberapa kandungan daripada hadis ini di pengajian-pengajian sebelumnya. Maka kita lanjutkan jadi poin hadis yang berbunyi ala wa inna likulli malikin himan dan selanjutnya. Bahasa ulama likulli malikin himan, setiap raja itu memiliki narasaone hima, wilayah terlarang. Artinya jangan bau sembarangan dengan tamu itu. Tidak boleh sembarangan ada yang masuk di daerah larangan raja itu. Wa inna himallahi fi ardihi ma'alimuhu, dan sesungguhnya daerah terlarang Allah atau wilayah yang tidak boleh didekati oleh orang, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di ardihi, di dunianya, di buminya Allah Subhanahu wa taala, maharimuhu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud likulli malikin hima. Jadi Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tiang belum bosan di perbandingan nih ke arah antara wilayah terlarang yang dibuat oleh agama dan wilayah terlarang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marang ini ada saja paham dia belum bosan ini. Ada bisa paham. Namun dia benar sekat terpaham yang belum bosan. Namun jadi perbandingan isi sesuatu yang dilihat oleh yang belum bosan ini sebagai manusia. Sehingga insya Allah yang belum bosan ini mengerti pesan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini.
Kemudian selanjutnya bahasa Nabi ala wa inna fil jasadi mudghah. Sungguhnya di dalam badan yang belum dosa miliki ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu bagus, baik, maka selaku awak itu baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka seluruh anggota badan itu jadi rusak. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu maksudnya adalah hati. Maksudnya ini adalah sholahul qalbi. Sholahul qalbi, yaitu memperbaiki hati yang berdosa. Hati. Nah, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut perbaikan hati setelah urusan daripada sesuatu yang haram, urusan sesuatu yang halal, dan urusan sesuatu yang syubhat? Yang haram untuk ditinggalkan, yang halal untuk kita kerjakan, boleh kita kerjakan, boleh kita dekati. Kemudian yang syubhat, yang belum bersami, berhati-hati. Kenapa setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut perbaikan hati? Kemudian benar karena namun dua hati itu bagus, insya Allah sak haram isi tinggalan si jauhi, dan sak halal sak bagus isi kerjakan, si tegawe. Sak syubhat ini yang belum bersami pasti berhati-hati dan waspada, bahkan menjauhinya. Ya maksudnya. Namun dua hati itu bagus. Ya berbahasa ulama ni ke yatawaqqafu salahul jasadi ala salahil qalbi. Ya bahasa. Jadi awak tenun ini jadi bagus, ini jadi solah dan muasalah hati. Solah. Hati ini solah. Maka awak mesti selaku solah. Li'annahu ahammu udwin fi jismil insan. Karena sesungguhnya adeno ya anggota sak paling penting ini dalam awal manusia. Wa hadza la khilafa fihi minan nahiyati taslihiyyati wa tibbiyah. Hal ini bahasa tidak ada perbedaan pendapat. Jadi dalam ilmu bedah, ilmu kedokteran, bahwa adeno adalah sesuatu atau anggota awak yang paling penting. Adeno dalam kedokteran pun sekalipun sudah menyepakati dengan perbedaan pendapat ahli-ahli dokter bahwa adeno adalah anggota yang paling penting di dalam awak. Wa minal musallam bihi annal qalba huwa masdarul hayatil musyahadati lil insan. Dan sudah nyata, sudah harus dipahami dan diterima bahwa hati itu adalah sumber kehidupan yang dilihat, diketahui bagi manusia. Jadi hati itu ya sumber kehidupan yang belum bosan di dalam ilmu kedokteran, ilmu kesehatan ini. Wa qala man huwa salimun yadhakhul ad-dam bintizamin ila jami'i a'dha'il jism. Selama bagus hati itu di dalam awak niku, selama bagus yadhakhul ad-dam bintizam. Ia ini kumpul darah di dalam awak. Ia jadi kumpul darah di dalam awak ini bintizam, dengan teratur. Lamun ada bagus di dalam ilmu kedokteran, di dalam ilmu kesehatan. Ia bahasa ulama.
Lamun ia bagus hati itu, ia jadi kumpul darah sehingga mengalir dengan teratur di dalam awak. Ia pelampak darah di dalam awak. Ila jami'i a'dha'il jism. Ia kumpul darah tenaga sehingga mengalir ke semua anggota badan yang belum gosah. Fal insanu bi khairin wa afiyah. Sehingga manusia no lamun rahmat nike ade bagus, solat dan kumpul darah di dalam awak, ia boleh sehat. Nggih, ia boleh sehat wal afiyah. Karena ade bagus dan kumpul darah di dalam awak. Wahtaja Syafi'iyyah bi hadzal hadits ala anna asla al-aqli fil qalbi. Oleh sebab itu dalam madhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah berhujjah dengan hadis ini. Ia jadi dalil hadis ini bahwa pangkal daripada akal itu berada di dalam hati. Pangkal atau Nabi bahasa Sasak pangkal ini tunggak, tunggak. Tunggak daripada akal itu arah hati. Itu tunggak. Akal ini itu tunggak itu adalah hati. Asal akal yang belum gosah ini adalah hati. Bahasa Imam Syafi'i ini. Wa ma fir ra'si minhu. Sedangkan yang ada di dalam hati, yang ada di dalam kepala yang belum gosani, itu berasal dari hati. Akal saya otak teniki, otak teniki, jadi kepala teniki, di ulur teniki, itu berasal lewat hati. Jadi cabang akal saya bahasa Indonesia otak teniki, atau ulur teniki. Itu adalah dari hati. Sedangkan saya otak sedikit, ulu sedikit adalah cabang. Ya cabang. Separuh jakan namun dengan tidak tahu mikir. Nabi disebut darah otak. Iya kan? Darah otak. Arti darah akal menurut. Masih pahami bahwa akal itu jadi otak. Padahal pangkal atau akah atau Nabi siapa dulu? Tunggak. Leman hati, leman akal itu adalah leman hati. Ya leman. Berdasarkan hadis ini bahasa Imam Syafi'i. Ala inna fil jasadi mudghah idza salaha al-jasadu kullu. Wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallu ala dzalika bi qouli ta'ala lahum qulubun la yafqahuna biha. Begitu juga disebutkan dalam Al-Qur'an dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki hati akan tetapi mereka tidak dapat memahami kebenaran dengan hati mereka itu. Manik Allah, mereka yang punya hati itu banyak dari mereka tidak paham, tidak menggunakan hatinya untuk memahami kebenaran agama. Berarti akal dan hati, ya sumber, ya asal, ya tunggal. Lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha. Akan tetapi mereka tidak menggunakan hati mereka untuk memahami kebenaran Islam. Dengan dia mau hidayah, petunjuk untuk mengimani ajaran agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu agama Islam. Wa amma madhhabu Abi Hanifah radhiyallahu anhu, sedangkan dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu,
mazhab lain ini, mazhab Abu Hanifah Arab. Bahwa anal aqla fid dima. Bahasa ini aja akal nu arane otak ya bahasa ini. Otak. Ada akal dima nu otak. Menurut Imam Syafi'i, Nabi baru ini hati. Ya tunggal. Lalu mazhab Abu Hanifah jadi akal nu arane otak. Wa hukiya mislu hadha 'ala al-atibba. Wa taju bi annahu idza fasada ad-dimagu fasada al-aqlu. Nabi dalil namun mazhab Abu Hanifah. Nabi sing berhujjah, Nabi sing berdalil. Karena bahasa ini lamun sido tak kasih akal. Ya bahasa Imam Abu Hanifah. Nah, berarti kena doa dari ini masuk akal doa. Lamun sido tak tidak akal. Walladhi yadharu min ilmi at-tibb wa at-tashrih al-hadis anna masdar at-tafkir al-mubashir innama huwa fi ad-dimag li'anna al-hawas innama tataharraku bi awamir sadirah min al-mukh. Ini madhab Abu Hanifah ini diperkuat oleh ahli-ahli kesehatan, ahli-ahli kedokteran. Walladhi yadhar min ilmi at-tibb wa tashrih al-hadis anna masdar at-tafkir al-mubashir, bahwa pangkal atau asal atau tunggak pemikiran yang secara langsung berada di otak kita yang secara langsung. Li'anna al-hawas innama tataharrak bi awamir shadirah min al-mukh. Karena panca indera itu bergerak dengan perintah yang bersumber dari otak. Jadi otak kita, ibu ini bergerak panca indera teliti. Sehingga arah perintah lewat otak. Berarti akal milik otak kau. Dia sumber. Ia bahasa ahli kesehatan atau ahli kedokteran. Lalu sebenarnya kena doang itu darah salah. Wa ma'a dzalika fa innal qalba yabqa huwa al-masdarul asli li hayati jami'il a'dha wa minhal mukh. Nah, ini. Akan tetapi sesungguhnya hati itu yabqa huwa al-masdarul asli, tetap dia itu adalah pangkal utama, pangkal utama bagi kehidupan seluruh anggota badan manusia, dan diantaranya adalah otak. Hati, ya sumber asli, sa paling asli ini, sa paling tunggal, sumber kehidupan manusia itu adalah hati. Faidah rubitul hadis salahul jasadi wal fikri bil qalbi. Lamun teh hubungan dua pendapat sabar ke salahul jasadi wal fikri bil qalbi. Baiknya awak kance pikiran tadi adalah bil qalbi dengan hati. Faqad rabbahu bil masdaril asli, maka dia sudah Nabi menghubungkannya dengan pangkal atau tunggak yang aslinya. Namun kita bahwa awak penuh kerja pikiran, kerja akal penuh baik adalah dengan hati, maka itu juga benar, karena telah mengkaitkan, menghubungkan akal dan jasad itu dengan sumber yang paling aslinya. Wal ayat usnidat asnadatil aqlu ilal qulub, lianna al-qulub hiya al-masdarul ba'id, amma dimag fa huwa al-masdarul qarib al-mubashir lit-tafkir. Sedangkan otak, namun otak ini fa huwa al-masdarul qarib. Nah, itu adalah merupakan pangkal atau tunggal yang dekat dengan akal. Tunggal yang paling rapat bagi akal. Lalu padahal otak itu
Ia cabang dari mana? Hati. Ia cabang dari mana? Hati. Hati paling asli itu adalah hati. Ia pun solat otak. Ia solat otak, solat akal. Sumber asli memang hati, turun ojo otak, kemudian ia boleh turun ojo akal. Jelas sedikit. Insya Allah. Sehingga hati ia paling paling bagus deh, paling inti ia perlu diperhatikan oleh orang yang beriman. Nabi makin tinggi pentingnya pembahasan tentang otak, hati, terus akal ini. Itu kita bahas ini. Wal muradu minal hadith salahul qalbil ma'nawi. والمقصود منه صلاح النفس من داخلها حيث لا يطلع عليها أحد إلا الله تعالى وهي السريرة. Sehingga hati itu berkaitan dengan mata batin. Sehingga mata batin itu adalah ini dalam hati. Wa fi kitabil mu'in ala tafahumil arba'in Ibn al-Mulaqqin asy-Syafi'i anna salah al-qalbi fi khamsati asya'. Oleh sebab itu, lalu milih sarirah mata batin dan itu bagus harus soleh hati. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memandang sarirah itu, memandang hati itu. Ya sisi pandang, lalu bagus berarti pandangan Allah itu bagus. Nah, sehingga awak pemilu dan bagus ya. Sehingga bagus sehingga gawe. Ia bekas nih, bekas dari mana? Hati lemah. Lalu solat hati bagus pegawaian, bagus bekas lalu langit hati, langit bekas. Minta bekas, anggota awak salahiriah niki, zahir niki, pengitaan niki. Leman lima, leman naik, leman lisa, leman lidah, leman perenteng. Besumber hati. Hati itu bagus, maka memunculkan atau membekaskan sesuatu yang bagus. Ini luar, ini zahir. Lalu langit kebalikan jadi. Lalu langit di dalam hati, langit pengitaan, ini zahir. Nah, ia pun penting, okay? Bu bahasanya Ibnul Mulaqqin ini dalam subuh kita. Anna salah al-qalbi fi khamsati asya'. Sesungguhnya hati itu menjadi baik dengan 5 hal. 5 hal. Lamun dia belum bersami perhatian hati, perhatian sa 5 hal ini. 5 hal. Ia penyebab hati menjadi bagus. Nabi ini pertama qiraatul Qur'ani bit tadabbur. Yang pertama, ia pun hati yang bagus, sholat adalah terbaca Quran dengan berusaha memahami arti. Ini sudah terbaca doa. Terbaca berusaha paham arti sekemampuan. Dia harus paham selaku. Minimal, bisa sekira kan tahu pahami hayati endang gimana. Di mana dia tahu bahasa Arab, dia kira-kira apa arti saksi dibaca. Mana-mana dia kena dia baca Allah tu lafaz Allah di ayat itu, oh Allah itu Tuhan. Kemudian mana kan? Dia Arab lafaz Muhammad itu, oh Muhammad itu adalah Nabi penutup, Nabi akhir zaman. Semulia-mulia makhluk. Mana-mana jangan. Ia baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, arti itu dalam mana ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Arti ada yang santai bercabang pikiran, rasa lain. Baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu macam lain lah. Nah, ini yang pertama ini
Ye pun ate teno ini bagus, lamun baca Quran ke hayati Nabi saya sih baca itu kira-kira aku kena. Lalu kita kena dek seperti dua berusaha dan Nabi kena. Mana-mana minimal ini apalagi tahu kena selaku. Ini kisah pertama ke. Kemudian yang kedua wa khala'ul batni. Wa khala'ul batni. Nabi kena khala'ul batni. Perut kosong. Ini perut kosong. Kosongan tiang. Artinya nyebesuh diri. Ini kanggo baik kosong sekali. Nyangker ngerenting doang dan isi. Ini cara baik beridap lapah. Sere kuat beridap lapah, sere solah. Ia beridap lapah diisi sekali. Lalu tak sampai ngerenting. Lalu harap tidak berisi mentelahan. Ayat ini ada itu. Khala'ul batni. Kosongan dia, ndak putus, penjualan doang isi makanan. Nah, iya maksud. Ndak sampai busuk diri. Dia tahu hati jernih, dia tahu hati bagus. Dia pun disuruh puasa. Dia salah semua hikmah puasa itu ada sholat hati. Ini hikmah puasa. Salat subuh. Nah sehingga salat subuh bahasa ulama niki Ibnu Mulakin salat subuh penyebab ada jenuh jernih baik bagus din girang tiang jenuh besuh doa besuh diri ini cara baik beridap kosong ini cara baik beridap lapar penjualan doang isi makanan. Nah ini kisah kedua. Kemudian yang ketiga qiyamul lail. Yang kedua adalah sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud. Dengan sembahyang tahajud adalah sembahyang sunnah saat tegawat ili malam setelah tedem dulu kan. Tedem dulu ya bude sembahyang. Lalu dia tidak berhenti sembahyang, dia nara sembahyang tahajud. Namun tadi waktu itu sembahyang nabiaran, sembahyang malam sembahyang malam dia nara sembahyang tahajud. Namun sembahyang tahajud bil khusus ya harus waktu itu dulu. Tedem dulu seberat, misalkan sembahyang isya, dia bertedem, nabare hino jam biru-biru, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Tergantung berbeda sambil yang belum kami atur sehingga ibu meleng. Ia tahu sembahyang tahajud. Nah, ini ia salah subuh penyebab ade kena jadi bagus nanti jadi sholat, yaitu sembahyang kemalam sembahyang tahajud. Yang ketiga, kemudian yang ketiga saya ingat bangun sembahyang tahajud juga ia tahu paling khusyuk beribadah wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan riak itu paling sekali. Kemungkinan riak paling sekali itu. Namun malam mungkin jalur kan doi dengan tangga. Nah, kemungkinan riak itu lebih besar kemungkinan riaknya namun sembahyang ini di jalur ada tangga si dengan. Lalu ke malam dia lebih sedikit. Ayat tujuan ini dia pun lebih afdol, paling bagus sembahyang dari ke malam ini. Yang pun sadar dengan ia boleh sembahyang minimal 2 rakaat. Nah, lalu ke malam terus sembahyang kan dia 10 tangga isi tengah. Nah, dia boleh paling afdol, paling bagus hati dengan sibuk isi elor lagi, namun kemalam mana? Sibuk isi ipi mana? Itu dia sibuk isi beribadah. Menjawab Allah Subhanahu Wa Taala isi sembahyang.
Kemudian wa tadarru' inda sahar. Yang keempat, wa tadarru' inda sahar. Menuedah mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan berdoa, minta hajat nabi sahaja demikian tetunas. Ojo Allah jadi waktu sahar ini, sedih masuk subuh. Jadi waktu sebenarnya tahajud ni ke wak? Ia tahu tetunas ojo Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Quran, dengan membaca sholawat, dengan zikir. Ia mendekatkan diri untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia kena tadarru, waktu tadarru inda sahar. Jadi waktu sahar ni, sahar ni waktu tahajud ni. Wa mujalasatus sholihin. Terus yang kelima adalah duduk bersama orang-orang soleh. Tukul bareng dengan saleh. Ia ini menjernihkan dan memperbaiki hati. Ini cara lima. Sebut di sini mulai. Tukul bareng ziarah ojo dengan soleh. Tersenang bikin dengan soleh niki. Kata Imam Syafi'i, uhibbus sholihin wa lastu minhum. La'alli an anala bihim syafa'ah. Dia bahasa ini si tawadhu Imam Syafi'i. Uhibbus sholihin, aku mencintai orang-orang soleh, walastu minhum, walaupun dia tidak termasuk dengan soleh. Ia ketawadhuan Imam Syafi'i. La'alli an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan saya cinta orang dengan soleh no, mau ke syafaat memang dengan soleh no. Ia bahasa Imam Syafi'i. Qultu wa aklul halal. Terbuan isi penulis kitab ini, pengarang kitab ini, sakeenam jadi. Ia penjernih hati, pembagus hati ini adalah makan makanan yang halal, halal, jelas-jelas halal. Wa huwa rasuha, bahkan dia jadi pangkal hati ini jadi bagus dari sholat. Wa ma'asana man qal, sungguh bagus perkataan orang yang berkata ta'amu bazrul af'al. Makanan itu adalah bibit perbuatan. Nah, makanan itu bibit benek dengan bibit. Ia benek pegawaian. Ya, lamun talat pari bedoene benek. Nah, si talat pari benek pari. Bare sateo pari. Lamun talat benek maku dewo maku, lamun talat bene kedele dewo kedele, lamun talat bene antak dewo antak, dan lain-lain menu ya pegawaian deliki. Lamun sahala dari bene ia tamu di dalam dia, maka setimbul pegawaian itu adalah pegawaian sholat. Lalu sebaliknya, lamun sahara isi tetama di dalam dia jadi bene, maka barang pegawaian itu endah kan langit. Ia bahasa ulama. Indah halal, kharaja halal. Lamun satamu itu adalah sahala, sasugul endah barang sahala. Wa indah haraman, kharaja haraman. Lamun satamu itu adalah sesuatu saharam, sasugul itu endah sahara. Wa indah subhatan, kharaja subhatan. Lamun satamu itu adalah subhat, maka sesungguh leman pegawaian, sesungguh leman amal adalah gener gawai subhat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Sekadar ini dulu mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan pembahasan ini berkah jadi ibadah yang belum bosani ojok Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saatnya termasuk adik-adik saling selamat sehat. Sehingga ia jadi tahu pandangan di Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hati ini ia pandangan Allah, ia jatuh pandangan Allah adalah ini hati. Mudah-mudahan bagus sholat
bersih hati tenike. Masih ada pembahasan tentang hati, lalu insyaallah lama di pertemuan pengajian ya datang itu lanjutan. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan yang belum bosan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.